Semua. Selamat siang dan selamat datang di Workshop Basic Computing Community bersama CTI Group dan Eddie Clark Community. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nandana Tinetama, bisa dipanggil Tio, yang akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Kalian udah tahu belum kita mau bahas apa? Konsep ini sering banget loh dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Pokoknya enterprise gitu deh. Teman-teman yang suka back-end atau infrastruktur pasti bakal suka nih. Apalagi kalau bukan EDA atau Event Driver Architecture dan High Availability. Nah, sebelum masuk ke acaranya, teman-teman sudah siap atau belum nih? Yang sudah siap bisa ketik satu di kolom chat ya. Yuk ramein. Oke, ada Ilham, ada Windah, ada Kurniawan, ada Kurniadi. Rame juga ya. Nah, terus kalau dilihat-lihat, kayaknya masih ada teman-teman yang belum on cam. Boleh banget nih langsung on cam ya teman-teman. Yuk, temenin aku di sini. Oke, sebelum mulai, aku bacain dulu ya tata tertib untuk acara kali ini. Yang pertama, peserta diwajibkan on cam. Jika berhalangan, bisa izin lewat kolom chat ya. Yang kedua, peserta dilarang makan saat kegiatan. Yang ketiga, atau yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mute terlebih dahulu dan unmute jika ingin untuk berbicara. Nah, teman-teman udah ngerti kan tata tertibnya? Tapi udah pada tahu belum nih apa aja agenda acara kita hari ini? Langsung aja aku bacain ya. Yang pertama itu ada pembukaan acara yang dimana ada sambutan dari Ketua BCC. Kemudian ada pembacaan CV dari pemateri. Recording Kemudian in ada progress. introduction to CTI Group. Kemudian ada penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi. Nah, karena udah pada semangat dan siap juga, kalau gitu langsung aja kita dengarkan sambutan dari Kak Muhammad Irtada Alfawas selaku Ketua Umum dari BCC. Untuk Kak Muhammad Irtada Alfawas, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Umum dari Basic Computing Community mewakili Faza karena berhalangan untuk hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pihak BCC mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara kami kali ini yakni Introduction to Event Driven Architecture and High Availability, yang dimana event ini merupakan kolaborasi dari Backend Department of Basic Computing Community dengan CTI Group. Dan saya pribadi bangga dengan teman-teman semua karena mau untuk belajar bersama kami di sini. Semoga apa kegiatan kita hari ini dan juga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semangat dan juga dedikasi dari CTI Group serta panitia BCC yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga dengan hadirnya pemateri yang luar biasa dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan teman-teman di bidang cloud, architecture, and high availability. Terima kasih dan salam in glory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lintang untuk sambutannya. Kalau sudah, kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi dengan pembicara kita, yaitu Kak Beni Partah. Nah, sebelumnya teman-teman, yuk kita lihat CV-nya dulu. Nah, jadi beliau merupakan seorang cloud engineer sekaligus tim leader nih teman-teman yang telah memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun di bidangnya. Jadi nggak perlu diragukan lagi deh ilmu yang dipunyai beliau. Teman-teman bisa disimak ya CV-nya yang tertera pada layar. Oke, keren banget ya profil kakaknya. Nah, untuk Kak Beninya sendiri, apakah sudah bersama dengan kita di sini? Halo semuanya, salam kenal, saya Benny. Baik Kak, gimana kabarnya? Kabar baik, Ini panggilannya boleh tahu apa nih Kak? Kak Beni atau bagaimana Kak? biasa dipanggil Benny. Oh iya, kalau gitu Kak Beni. Nah, untuk sekarang kesibukannya kalau boleh tahu apa nih Kak? Kesibukannya
karena saya role-nya sebagai tim leader, dari tempat saya memanage tim saya, yang kebanyakan adalah para engineer ya, cloud engineer, yang dimana saya maintain teman-teman engineer untuk dapat mengerjakan segala pekerjaannya, skupnya secara benar dan baik, gitu. Wah, keren banget ya Kak ya. Oke, karena udah aman semua dan juga Kak Beni juga sudah siap, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Yuk disiapkan ya catatan teman-teman dan jangan lupa untuk persiapkan juga pertanyaan terbaik kalian. Karena akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Untuk kepada Kak Beni sendiri, kami persilahkan. Oke, saya izin sharing screen ya. Ya, layar saya sudah tampil. Sudah Kak. Oke, sip. Terima kasih teman-teman dari Universitas Brawijaya ya, untuk kehadirannya dan juga komunitas dari BCC yang sudah memberikan kesempatan buat kita dari CTI Group dan juga saya untuk bisa memberikan materi event driven dan juga high availability. Jadi materi yang akan saya paparkan pada hari ini akan berfokus bagaimana teman-teman akan paham dan mengertilah konsep dari event driven arsitektur dan juga high availability sendiri. Yang nantinya juga dari tempat saya akan berfokus ke satu produk, yaitu nanti AWS di sisi cloud-nya gitu. Sebelum kita menuju ke materi, nanti saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sempat udah dikenalin juga ya dari tempatnya MC. Nama saya itu Beni Partai Luman Tobing. Uh, Historinya saya itu saya pernah berkuliah di Telkom University mengambil jurusan teknik komputer. Dan role saya pada saat ini di CTI Group itu sendiri yaitu menjadi tim leader dari Cloud Engineer. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, dari tempat saya juga akan memperkenalkan sedikit mengenai CTI Group ya. Nah, CTI Group itu sendiri sudah berdiri dari tahun 2003, yang dimana CTI Group sendiri itu berjalan di bidang cloud and digital solution provider ya, yang dimana sebenarnya kita sudah expand sampai ke Southeast Asia gitu. Lalu ada beberapa visi dan misi yang sebenarnya kita pegang sampai saat ini, yaitu pertama visi kita itu building digital economy to improve people's life. Dan juga misi kita itu menjadi key sukses partner di bidang digital dan juga mendeliver solusi teknologi gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri CTI Group itu sendiri terbagi dari beberapa sub ya, yang cukup banyak gitu ya. Ada Virtus, Helios, Blue Power, Central Data. Nah, saya sendiri berada di subnya Central Data Teknologi gitu. Nah, sedikit mengenai subnya saya Central Data Teknologi. Nah, Central Data Teknologi itu berfokus di IT Solution Provider gitu, yang sudah berdiri di tahun 2011, yang dimana kita fokus mendeliver produk IT solusi IT di sisi apa namanya di bidang security, cloud, dan juga di bidang kita bisa bilang storage gitu. Itu aja sedikit dari profilnya kita SSD juga Central Data Technology. Kita dari tempat juga akan memperkenalkan juga nih bagaimana kehidupan, maksudnya bagaimana culture-nya pekerjaan di tempatnya CTI Group tuh. Nah, di CTI Group itu sendiri kita pegang ada 3 core value ya. Yang pertama itu ada integrity, yang kedua itu ada humble, yang terakhir itu ada strive for excellence. Di mana integrity sendiri kita berpegang teguh untuk memegang kejujuran di setiap pekerjaan yang kita pegang gitu ya. Di mana kita juga di situ bertanggung jawab atas pekerjaannya kita. Lalu humble di mana kita juga open minded dan bersinergi antar tim ya,
antar subnya juga di mana kita bekerja secara tim gitu ya. Lalu juga strive for excellence di mana kita berusaha untuk menjadi lebih inovatif dan lebih unggul di setiap bidangnya gitu. Selain tiga core value ini, kita juga ada beberapa value yang lain yang juga kita terapkan gitu ya. Yang kita biasa sebut itu GRADE, yang dimana GRADE itu terbagi jadi grow, enjoy, dan appreciate gitu. Dimana GRADE itu grow itu sendiri di dalam Citai Group itu sendiri kita punya coaching and mentoring, lalu ada development system, ada performance appraisal, sampai juga ada career path yang cukup baik yang juga dipikirkan dari tim-tim teman-teman CTI Group gitu ya untuk karir masing-masing karyawannya. Lalu ada Enjoy di mana di CTI Group itu sendiri kita sering melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup menyenangkan gitu ya dari fun event sampai fun communities gitu ya. Lalu kita juga disediakan tempat tempat bekerja yang cukup nyaman ya, yang dimana mendukung kita sebagai karyawan bekerja secara tim gitu ya. Lalu ada appreciate di mana kita memberikan banyak apresiasi kepada karyawan-karyawannya kita ketika karyawan-karyawan kita memberikan extra miles gitu ya, seperti loyalty leave, lalu ada yearly bonus dan insentif, dan juga nanti ada appreciation trip gitu. Nah, ini gambarannya dari beberapa sub yang sudah melakukan namanya appreciation trip ya, di mana sebenarnya kita ada culture di mana setiap sub itu ketika mereka achieve gitu ya, as a company number gitu ya, secara bisnis gitu ya, mereka akan melakukan namanya celebration trip gitu. Seperti teman-teman lihat gitu ya, kita ada beberapa negara yang sudah sempat kita trip kan gitu ya, dari ada Switzerland, ada Western Europe, Japan sampai ke Turki gitu. Ini terbagi ke beberapa sub ya. Lalu ini juga beberapa komunitas yang kita miliki gitu ya. Ada fotografi, ada cooking and baking sampai ada ke Japan culture gitu. Ini salah satu contoh aja sebenarnya. Gitu teman-teman. Oke, eh, sampai sampai saat ini aku akan langsung jump in ke materi yang akan dibahas hari ini. Oke. Nah, agenda yang akan saya bawa hari ini ada beberapa. Itu pertama ada introduction to event driven, lalu ada event driven architecture on AWS, lalu nanti ada introduction to high availability, AWS Global Infrastructure, sampai nanti dari tempatku akan menunjukkan beberapa demonstrasi demonstrasi dari event driven sampai high availability itu sendiri. Jadi akan saya kasih gambaran yang cukup simpel lah bagi teman-teman yang nanti juga nanti bakal mudah dipahami gitu. Oke, kita jump ke agenda yang pertama yaitu introduction to event driven. Nah, dari teman-teman sendiri nih ya, uh, dari kata-katanya itu sendiri kan kita tahu event driven architecture di mana kalau kita lihat event itu sendiri sebuah peristiwa ya, di mana peristiwa itu bisa terjadi di mana aja gitu. Jadi kalau kita secara simpelnya gitu ya, kalau kita convert event ini ke dalam IT bisnis gitu ya, ada banyak peristiwa yang terjadi dari seperti kayak kita membuat akun baru di sosial media gitu ya, atau misalkan kita check out barang di istilahnya e-commerce, bisa Tokped, bisa Shopee gitu kan misalkan, atau misalkan ada kita mensubmit sebuah dokumen gitu ke dalam internet gitu ya, itu bisa kita kategorikan sebuah event, sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, event itu sendiri merupakan hal yang utama pada aplikasi ketika kita implementasi event driven architecture itu sendiri gitu. Di mana event driven architecture sendiri eh, menjembatani setiap event itu sendiri, di mana setiap event dapat berkomunikasi gitu ya antar sistem dan juga ke development team gitu. Nah, di event driven itu sendiri ada measurement yang diterapkan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengukur kalau sebuah aplikasi itu bisa kita katakan
atau kita bisa implementasikan event-driven arsitektur gitu. Ada namanya kita sebut coupling. Coupling itu kita biasa sebut itu seperti measurement, sebuah pengukuran di mana aplikasi itu berkomunikasi antar aplikasi gitu. Kalau kita lihat dari gambaran ini, komponen A dan komponen B gitu ya. Sorry, dari komponen A dan komponen B. Nah, ini kalau kita ibaratkan ada satu aplikasi yang saling berkomunikasi dengan aplikasi lain. Jadi ada aplikasi A dan aplikasi B. Nah, kalau di event-driven architecture sendiri itu ada dua measurement, yaitu ada tight dan loose coupling. Tapi goalnya dari event-driven architecture sendiri itu yaitu mengejar yang namanya loose coupling ya, gitu. Dimana kalau kita ngomongin tight coupling, ya kalau tight itu sendiri kalau kita Indonesiain kita ke bahasa Indonesia itu ketat, di mana komunikasi antar aplikasi itu cukup sedikit gitu ya. Ada aplikasi A, dia ngobrol ke aplikasi B, cukup sekian gitu. Dan nggak banyak aplikasi yang berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau kita ibaratin ya, ini ada sebuah aplikasi apa? Aplikasi e-commerce lah misalkan. Nah, ada satu komponen yang kita sebut misalkan order services, di mana order services itu nanti akan berkomunikasi ke billing service gitu. Dan seterusnya dia akan ngobrol lagi nanti ke shipping service, lalu nanti ke inventory services. Mereka saling ngobrol gitu ya, satu sama lain. Bisa dari order services ke shipping service, atau misalkan billing service ke inventory, dan sebaliknya gitu. Nah, kalau kita ngomongin konsep tight coupling itu sendiri, ini punya ketergantungan antar sesamanya gitu ya. Jadi ketika salah satu ya, misalkan kita bilang inventory service itu down, atau terjadi kesalahan, error gitu ya di satu service itu sendiri, maka karena tadi kita ngomonginnya tight coupling, punya keterikatan yang sangat kuat gitu ya antara sesama service, akan berimpact ke services yang lain gitu. Ketika inventory service itu go down gitu ya, dia akan berpengaruh ke shipping service, lalu berpengaruh juga ke billing service, dan seterusnya. Yang berimpact di mana aplikasinya tidak bisa diakses. Dan secara kita ngomonginnya bisnis, bisnisnya akan mengalami kerugian yang sangat besar ketika terjadi satu failure di salah satu service gitu. Nah, maka maka dari itu event driver architecture itu hadir, di mana event driver architecture itu menganut sistem yang namanya loose coupling gitu. Nah, loose coupling itu sendiri dia tidak memiliki keterikatan antara satu service dan service lain. Kalau di sini kita lihat di sini nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi apa itu event broker gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kotak-kotak ini ada empat gitu ya di kiri dan kanan. Kita ibaratkan misalkan tadi service yang tadi ya. Misalkan ada service order, service billing gitu ya. Lalu ingin berkomunikasi ke tadi billing service atau misalkan ke inventory service gitu ya. Nah, dia tidak akan langsung komunikasi ke service yang lain gitu. Tapi dia akan mengandalkan yang namanya itu nanti ada namanya event broker. Nanti saya akan jelaskan apa itu event broker. Jadi nanti ketika aplikasi A gitu misalkan ingin berkomunikasi ke aplikasi B gitu ya misalkan, dia akan kirim satu message, satu event nantinya. Jadi event itu bisa kita ibaratkan juga sebuah message gitu ya, yang nanti akan dikirimkan ke event broker. Jadi di event broker itu akan dipooling semua message-message yang akan dikirimkan nanti ke targetnya gitu. Yang dimana nanti setiap message ini akan dideliver, akan didistribut ke masing-masing aplikasi yang lain. That's why kenapa kalau misalkan ada aplikasi itu ternyata go down gitu ya, mati gitu ya, ya aplikasi B juga tidak akan terimpact gitu. Dia hanya menunggu respon aja nantinya. Misalkan, misalkan aplikasi yang targetnya itu tidak ada respon, ya dia hanya akan balikan responnya tidak ada gitu. Jadi secara sistem tetap akan berjalan gitu. Nah, ini mungkin penjelasan masing-masing dari tadi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin event driven itu sendiri, eh,
dia itu ada tiga komponen yang cukup major gitu ya. Ada namanya event producer, ada event broker, lalu ada event consumer. Yang dimana event producer itu ya yang nge-produce event itu sendiri, yang mengeluarkan message itu sendiri, yang mengeluarkan kebutuhan komunikasi lah istilahnya. Lalu event broker itu sebagai eh, media apa penengah, di mana dia yang akan eh, menerima event itu sendiri, lalu yang mendistribusikan event itu sendiri, gitu. Dia yang akan mendeliver nantinya event-event itu sendiri, message-message itu sendiri ke nanti yang namanya event consumer. Nah, event consumer itu hanya sebagai penerima, penerima dari event itu sendiri. Jadi event itu nanti bisa variatif, bisa ya tadi bisa berupa komen kayak updating database atau misalkan running services atau running analysis gitu. Jadi variatif, tidak terbatas event itu mau seperti apa gitu. Nah, ini gambarannya ketika kita apply ke satu arsitektur besar ya di e-commerce gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kalau ini kan ada namanya event producer, lalu ada event router, itu event router tuh sama kayak tadi event broker ya, lalu ada event consumer. Nah, kalau di sini kita ibaratkan seperti e-commerce, di sini ada misalkan contohnya ada retail website, ada mobile apps gitu ya, ada point point of sale services lah, di mana ada beberapa event yang dia produce, seperti new order. Jadi ada new order yang dibuat dari retail website, lalu ada question about stock message gitu ya dari mobile apps, lalu ada return dari e-return event ya dari point of sales gitu ya, yang dikirim ke event router gitu. Nah, dari event router itu sendiri dia akan menerima event-event dari event producer, lalu dia akan distribute seluruh eventnya ke masing-masing event consumer. Jadi satu event ini tidak terpaku hanya ke dalam satu services saja ya. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di sini kan ada satu event yang sama gitu ya, question about stock yang dikirimkan juga ke warehouse DB. Tapi ada juga satu event juga yang dikonsum juga ke customer relation gitu. Jadi satu event ini nggak terbatas hanya akan dikirimkan ke satu services ya. Jadi bisa multiple services dia kirimkan event tersebut dan di konsumnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Misalkan tadi kalau ngomonginnya new order, oh new order ini berarti dia akan kirim event ke nantinya si DB, mungkin eventnya itu message-nya untuk update uh, produknya, produk apa yang mau di order itu misalkan. Lalu dikirim juga nih event new order ini, tapi new order di sini dikonsum sama finance system untuk dilihat dari segi harga misalkan gitu. Jadi setiap event itu akan dikonsum berbeda-beda dari setiap aplikasi, tapi message-nya sama gitu. Nah, gambarannya udah cukup terlihat ya bagaimana event-driven itu bekerja gitu. Jadi basicnya dia itu seperti message yang dikirimkan ke beberapa aplikasi lah. Nah, apa sih benefit dari event-driven itu sendiri? Nah, ada tiga sebenarnya yang eh, dari tempatku rangkum benefit dari event-driven itu sendiri gitu. Pertama, speed and agility, di mana ya tadi ketika kita ngomonginnya banyak aplikasi ya, ingin berkomunikasi dengan cukup efisien ya, event driven architecture itu cukup baik menanganinya, bisa dengan cepat, lalu bisa membuat ngedeploy services itu secara independen. Jadi tidak ada ketergantungan tadi ya. Kalau kita ngomongin tight coupling tadi, ya satu aplikasi dan aplikasi itu saling berketergantungan. Tapi ini karena kita ngomonginnya event driven, dia bisa terpisah masing-masing services gitu. Lalu resilience ya tadi loosely coupled karena basically menganut loosely coupled itu sendiri setiap aplikasi akan independen. Jadi dia tidak akan ketergantungan antar aplikasi lain gitu. Jadi misalkan ada DB ya DB sendiri, lalu ada aplikasi web sendiri gitu. Jadi mereka masing-masing bekerja secara independen gitu. Lalu scalability.
di mana kita akan reduce, meminimize waiting time-nya. Ketika kita ngomongin ada ingin di scale up atau scale down dari setiap servicesnya atau aplikasinya. Kalau misalkan kita ibaratkan tadi e-commerce tadi, gitu ya. Misalkan kita back to the arsitektur tadi ini. Misalkan, eh sorry, dari DB-nya gitu ya. DB-nya ingin dinaikin nih dari segi pemakaian RAM-nya, pemakaian CPU-nya, lalu secara storage-nya gitu ya, ingin kita naikkan. Karena tadi kita ngomongin tidak ada ketergantungan ya, dia bisa langsung jalan naikin dan tidak ada downtime gitu. Di sisi aplikasi lain, nggak berimpact ke aplikasi lain gitu ya. Tapi kalau tadi kita ngomongin tightly coupling gitu ya, ya ketika ada DB-nya lagi maintenance gitu ya, ya otomatis si retail website-nya juga akan down gitu ya, tidak bisa diakses gitu, gitu. Jadi itu keuntungannya dari apa namanya eh, dari event driven arsitektur gitu ya. Tapi sorry, balik lagi gitu ya. Selain kita ngomonginnya keuntungannya gitu ya, benefitnya gitu ya. Apa apa sih kekurangannya dari istilahnya event driven itu sendiri gitu? Kapan kita maksudnya cocok untuk kita terapkan event driven itu sendiri gitu ya? Pertama, yang perlu kita perhatiin itu kekurangan dari event driven itu sendiri ada di complexity gitu. Kalau kita ngomongin tadi ya, loose coupling itu berarti kita harus memisahkan setiap aplikasi. Ya DB sendiri, lalu misalkan tadi service order sendiri, lalu ada service finance-nya sendiri gitu ya, atau service inventory-nya itu sendiri gitu ya. Nah, lebih kompleks laginya itu nanti ya berarti setiap developer gitu ya perlu memisahkan setiap eh, apa namanya codingan-codingannya, setiap aplikasinya. Jadi dia akan membuat terpisah gitu ya. Jadi dia akan consume resource yang independen gitu nantinya. Ya berarti ya yang perlu dipikirkan itu kompleksitinya, bagaimana nanti cara berkomunikasinya antar setiap aplikasi itu. Lalu kedua ada nanti kekurangannya itu masalah troubleshooting dan debuggingnya. Ya, balik lagi. Ketika tadi kita pisahkan setiap servicesnya itu sendiri, berarti ada kendala lagi di mana ketika salah satu aplikasi itu terjadi error gitu ya atau apa namanya masalah gitu ya. Ya, setiap developer akan perlu masing-masing cek tuh ke setiap aplikasinya gitu. Ketika terjadi error, ya karena tadi ngomonginnya banyak aplikasi yang di manage gitu ya, ya debugging dan troubleshootingnya akan menjadi satu kesulitan tersendiri lah gitu. Lalu nanti nextnya itu monitoring dan observability gitu. Di mana bagaimana kita cara monitoring setiap aplikasi itu sendiri. Bagaimana pemakaian storage-nya, pemakaian resource-nya gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin tightly coupling ya karena dia satu keterikatan, satu application code gitu ya kita bisa bilang, ya monitoringnya akan cukup mudah gitu ya. Dia install satu monitoring tools, jalan di satu aplikasi itu sendiri. Tapi bagaimana kalau kita ngomonginnya banyak aplikasi? Bagaimana kita manage monitoringnya secara bersamaan gitu ya? Nah itu punya kesulitannya sendiri gitu. Lalu ada nanti kita ngomonginnya nextnya itu ada event duplication gitu. Kalau tadi kita ngomongin di bagian sini ya, ini kan ada beberapa event yang terjadi ya, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan salah satu servisnya ini mati dan si event producer ini akan kirim terus-terusan nih kan event ke event broker gitu ya. Nah nanti ada satu bottleneck lagi nih di event brokernya itu dia akan menerima same event secara terus-menerus gitu. Yang dimana nanti impact-nya tadi ada order atau misalkan event yang berjalan terus-menerus gitu ya. Kalau kita nggak pikirin bagaimana cara menanganinya gitu. Itu untuk yang kekurangannya gitu ya. Ketika ada event duplikat gitu ya. Nah, jadi kita sebagai ya kita bisa bilang developer juga kita perlu pikirin eh, kita perlu nggak sih menerapkan event driven architecture itu sendiri? Nah, kita perlu ada pikirkan apakah aplikasi kita itu cukup besar sampai kita perlu memisahkan setiap servicesnya gitu. Kalau memang aplikasi kita memang cukup besar
dan banyak services-services yang sudah diadaptasi dan banyak banget gitu yang perlu di-manage dalam satu aplikasi gitu ya. Dan perlu dipisahkan, maka dari itu event driven architecture bisa diterapkan gitu. Tapi kalau kita ngomonginnya aplikasi masih cukup simple gitu ya, misalkan hanya istilahnya aplikasi e-commerce yang cukup simple, hanya menerima order gitu ya, dan masih bisa ditangani cukup baik gitu ya, ke untuk apa namanya order-orderannya gitu ya, mungkin tidak perlu mengadaptasi event driven architecture. Karena tadi balik lagi, ketika kita apa namanya menerapkan event driven architecture sendiri kan ada complexity yang perlu kita pikirkan. Bagaimana cara memisahkan aplikasi yang tadinya menjadi satu, kita jadi bagi-bagi gitu ya. Biar kita bisa sebut nanti next-nya itu ke microservices nantinya gitu. Ada multiple services yang dibagi-bagi lah gitu. Itu uh, apa uh, consideration dari kita untuk mengadaptasi event-driven architecture gitu. Nah, dari sini teman-teman udah mulai paham nih bagaimana cara kerjanya event-driven architecture, benefitnya, kekurangannya, lalu kapan kita bisa uh, mengadaptasi dari event-driven architecture sendiri. Nah, next-nya ke agenda selanjutnya, event-driven architecture di AWS itu seperti apa sih? Nah, di event-driven architecture di AWS itu sendiri ada beberapa services yang ditawarkan sebenarnya. Total itu sebenarnya ada banyak, cuman aku rangkum menjadi 4 yang cukup major, eh, yang perlu kita eh, perhatikan gitu ya. Itu pertama ada Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge itu sendiri kita bisa ibaratkan tadi dia itu berlaku sebagai event router atau event broker tadi. Jadi dia yang tuh yang menerima event-event itu tadi. Event tadi lalu dia eh, kumpulkan lalu dia distribut ke aplikasi lain gitu. Lalu ada namanya Amazon SNS. Nah, SNS itu sendiri dia sama. Kalau tadi kita ngomonginnya si Amazon Event Bridge itu sendiri dia sebagai penampung ya, penampung event. Tapi siapa nih yang akan mendeliver, yang istilahnya mengirim dari event itu sendiri. Nah, nanti ada namanya Amazon SNS, di mana dia akan publish message-message yang diterima ataupun yang akan dikirim ke masing-masing aplikasi. Di sini kan ada broadcasting message event. Jadi akan ada banyak ya dia nantinya Amazon SNS inilah yang nanti akan deliver setiap event-event itu tadi gitu. Lalu ada lagi namanya Amazon SQS, di mana Amazon SQS itu sebagai service untuk queuing atau antrian. Kalau tadi kita ngomongin kan banyak banget kalau kita ngomong event driven tadi akan terjadi banyak event yang terjadi gitu ya. Ada multiple bisa ratusan gitu ya event yang terjadi. Nah, SQS ini yang akan menangani sistem antriannya. Mana event yang masuk duluan, mana yang perlu diprioritaskan gitu ya. Mana istilahnya event-event yang uh, terjadi fail gitu ya. Dia yang akan manage. Mana antriannya dia akan majuin atau mundurin atau misalkan tunggu sampai selesai. Nah, SQS ini yang akan menangani sistem antriannya. Lalu ada lagi nanti namanya AWS Step Function, di mana dia ini seperti workflow atau orchestrate dari setiap aplikasi itu sendiri. Kayak tadi, oh misalkan aplikasi A ingin berkomunikasi ke aplikasi B atau ke aplikasi C. Nah, dia nih yang akan menjadi istilahnya mediator lah dari setiap aplikasi itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin aplikasi kan akan banyak dependensi ya yang terjadi. Atau misalkan aplikasi A dia pakai bahasa pemrograman Java, nanti yang di aplikasi B dia pakai bahasa pemrograman yang lain, tuh. Golang misalkan, atau misalkan Python gitu ya. Nah itu tuh nanti AWS Function yang akan menjembatani itu sendiri gitu. Nah ini gambarannya dari kalau kita terapin uh, event-driven tadi itu sendiri ke services-services AWS. Nah, ketika tadi kita ngomonginnya contoh use case-nya itu ada e-commerce gitu ya, e-commerce platform gitu ya, dia akan kirimkan namanya event order gitu ya, order dan customer update. Nah, sebenarnya ada satu
services lagi yang dari AWS biasa dipakai itu namanya nanti AWS Lambda. Lambda itu sendiri biasanya kita sebut itu serverless coding, di mana eh, kita nggak perlu lagi manage resource-nya lagi, jadi kita bisa langsung coding tuh di AWS tanpa perlu pikirin servernya seperti apa, lalu bahasa yang disediakan seperti apa. Dari AWS udah provide itu semua gitu. Nah, kalau kita ngomongin contohnya di sini e-commerce, dia ada proses order gitu ya. Lalu dia akan kirimkan eventnya itu ke mana? Ke Amazon Event Bridge gitu. Nah, di Amazon Event Bridge ini sebenarnya di belakangnya itu akan integrate yang tadi yang namanya SNS dan juga nanti SQS di baliknya itu sendiri. Di mana tadi SQS itu yang akan menangani antrian. Jadi banyak event yang terjadi nanti dia akan atur antriannya seperti apa, lalu nanti SNS itu sendiri yang akan kirimkan message-nya gitu. Nanti ada kayak order complete atau misalkan payment authorized. Jadi dia akan kirimkan message-message itu sendiri balik ataupun sebaliknya gitu ya. Dan juga tadi kalau kita ngomongin di slide sebelumnya gitu ya, eh, yang tunggu, yang ini gitu ya. Teman-teman mungkin nanti ada banyak pertanyaan gitu ya. Apakah apa aja nih yang termasuk event producer, apa aja tuh yang termasuk event consumer gitu ya. Eh, Sebenarnya ini bisa macam-macam gitu ya. Event producer itu sendiri nanti sebaliknya dia juga bisa menjadi event consumer. Sebaliknya, event consumer itu juga sebenarnya nanti bisa jadi event producer. Ketika mereka punya event push message ya nanti dia akan berperan sebagai event producer. Lah, lalu nanti yang menerima eh, hasil returnnya itu sendiri dari event itu sendiri, ya nanti dia akan berperan sebagai consumer. Jadi nggak plek ketiplek paten gitu ya. Oh, misalkan aplikasi yang nanti service order ini hanya berlaku sebagai event producer aja. Enggak juga. Dia juga bisa nanti berlaku sebagai event consumer gitu. Misalkan tadi new order itu eventnya sudah dikirim ke apa namanya DB gitu ya. Lalu DB juga bisa kirimkan satu result gitu ya. Oh, si ordernya ada inventory misalkan stoknya ada ya dia akan kirimkan lagi nih event balik lagi ke si retail websitenya. Lalu berarti si DB-nya itu nanti akan berperan sebagai event producer dan si retail website-nya juga akan berperan sebagai event consumer gitu. Oke, sampai di posisi ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau nanti kita pull aja di terakhir ya pertanyaan pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nextnya dari tempatku akan menjelaskan yang namanya high availability gitu. Eh, Konsep ini mungkin akan diterapkan di beberapa eh, business case gitu ya. Karena high availability itu cukup major dibicarakan di beberapa tempat gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya sendiri high availability ya berarti ketersediaan yang tinggi gitu ya. Di mana kalau kita ngomongin aplikasi IT gitu ya. Kalau ketika terjadi failure, downtime gitu ya. Ya, impact-nya apa? Ya, impact-nya ke bisnisnya mereka. Yang dimana setiap menit gitu ya, setiap menit aplikasinya itu terjadi error, failures gitu ya, ya dia akan berimpact ke bisnisnya mereka, akan kehilangan banyak uang di sana. Kalau kita ngomonginnya tadi misalkan e-commerce, ya kalau aplikasinya down akan banyak banget orderan yang tidak terjadi saat itu gitu. Nah, secara simpelnya apa sih high availability itu sendiri? Nah, high availability itu sendiri itu sebuah sistem di mana kita bisa menangani komponen yang fail supaya bisa tetap diakses gitu. Di mana kita memberikan ketersediaan yang tinggi gitu ya. Lalu sistem inilah yang mengcover di mana ketika terjadi failure ada backup sistemnya gitu. High availability yang di mana keuntungannya itu terjadi ya protect bisnis dari beberapa resiko-resiko yang tidak kita inginkan gitu. Kayak misalkan
application error, atau misalkan ada maintenance, atau misalkan ada, ya kita ngomongin data centernya kebakaran gitu ya. High availability lah hadir gitu ya. Dengan konsep ya tadi kita menyediakan beberapa ketersediaan lain gitu. Eh, di sini ada satu video yang akan aku tunjukin ke teman-teman eh, supaya kebayang bagaimana high availability itu sendiri gitu. Nanti confirm ya teman-teman kalau misalkan suaranya muncul atau enggak. Maaf Kak, mungkin suaranya videonya nggak ada Kak. Oh enggak ada ya? Sorry, sorry. Ntar coba aku cek dulu ya. Bentar. Sharingnya. Mm, 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 mm. Share sound. Oke, sorry. Share soundnya belum aku enable. Coba kita ulang ya. I want to Yang talk ini to udah you kedengeran? about high availability. Sudah masuk Say Kak. you want to grab a Okay. cup of coffee at the cafe. But today is not just a normal day in our city. Today, there is a parade coming to march down our street in celebration of all of the wonderful cloud migrations that have been successful. This parade is going to march right in front of our shop. This is great because who doesn't love to look at floats and balloons and have someone throw candy at them from the street? But this is also bad because while the parade is coming down the street, our customers who are driving to come get coffee will be diverted and won't be able to stop by the shop. This will drive sales down and also make customers unhappy. Luckily for us, we thought ahead. We thought long ago, what would happen if for some reason our customers couldn't make it into the shop temporarily? Like if there was a parade, or if there's a flood, or some other event that blocks us from getting into the shop. Well, no matter the reason, we need to be highly available for our customers. So, I'll let you in on a secret. This isn't our coffee shop's only location. The cafe is actually a chain, and we have locations all around the city. That way, if a parade comes down the street, or if there was a power outage on our block, no worries. Customers can still get their coffee by visiting one of our shops just a few blocks away. We still make money and they get their coffee, all is well. AWS has done a similar thing with how the AWS global infrastructure is set up. It's not good enough to have one giant data center where all of the resources are. If something were to happen to that data center, like a power outage or a natural disaster, everyone's applications would go down all at once. You need high availability and fault tolerance. Turns out it's not even good enough to have two giant data centers. Oke. I want to Nah, dari video tadi ya, teman-teman udah bisa kebaca gitu ya. Kalau bagaimana konsep high availability itu sendiri. Dimana kayak tadi kalau kita ngomonginnya dia ada ibaratnya coffee shop gitu ya. Ketika terjadi blokade gitu ya, ada event yang terjadi gitu ya, ada blokade jalan gitu ya, di mana tokonya jadi susah diakses gitu ya, bahkan tidak bisa datang ke tempatnya gitu ya. Terus ada orang lain yang sebenarnya butuh kopi gitu ya untuk beli, ternyata tokonya jadi tutup gara-gara ada acara di jalan tersebut. Ya itu tadi, ya cara menangkalnya ya tadi ternyata nggak cuma toko itu tersebut yang buka gitu.
ada beberapa toko yang ternyata tersebar di beberapa daerah lain gitu ya. Yang dimana si orang yang membutuhkan kopi tadi, dia bisa diarahkan ke toko terdekat yang masih buka gitu ya. Dan tidak terimpact tadi eh, masalah parade tadi ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin high availability itu ada tiga eh, yang dibahas gitu ya. Peruntukannya untuk apa gitu. Yang pertama itu untuk scalability, di mana eh, kapabilitas aplikasi itu bisa grow dengan cepat gitu ya, dengan eh, banyak gitu ya. Lalu fault tolerance, di mana ya tadi ketika ada satu aplikasi tidak bisa diakses, ada aplikasi lagi yang bisa nge-backup gitu ya, supaya aplikasinya tetap bisa berjalan nih, tidak ada komponen fail yang terlihat gitu. Lalu peruntukannya untuk juga untuk apa? Disaster recovery. Kalau tadi kita ngomongin aplikasinya error gitu ya, atau tidak bisa diakses untuk sementara, bagaimana kalau tidak misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, data centernya kebakar gitu misalkan, atau terjadi bencana alam gitu ya. Ya, kalau orang ngomonginnya bisnis pengen tetap jalan ya, mereka harus punya backup option gitu ya tadi. Mereka harus punya uh, backup aplikasi di tempat lain gitu. Nah, ada beberapa pattern yang bisa kita terapkan untuk mencapai yang namanya high availability. Gitu ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu ada load balancing. Nah, load balancing ini peruntukannya untuk distribute incoming application traffic. Kalau kita ngomongin aplikasi kita itu ternyata ya, misalnya kita ambil contoh aplikasi e-commerce. Pada satu waktu, aplikasi e-commerce tersebut sedang diakses oleh banyak orang. Si e-commerce sedang melakukan apa namanya satu promo event gitu ya, yang dimana orang berbondong-bondong hit satu link yang sama gitu ya. Lalu terjadi kelonjakan gitu kan, kelonjakan akses gitu ya. Lalu bagaimana nih menangkalnya gitu ya? Yaitu dengan namanya load balancing, di mana sebenarnya nanti aplikasi itu uh, sudah di belakangnya itu sudah running banyak server gitu ya. Yang di mana nanti aplikasi itu akan aksesnya itu nanti orang-orang tersebut, user-user tersebut akan didistribut secara apa namanya sama rata gitu ya ke tiap servernya gitu. Jadi bisa sama rata, bisa menunggu sampai penuh dulu gitu ya. Lalu dia akan pindah ke server yang lain gitu ya. Nah, ini load balancing itu hadir untuk ngebalance setiap traffic yang masuk gitu. Lalu ada multi-zone deployment. Nah, multi-zone deployment ini ya tadi untuk menangkal yang namanya failures di satu tempat. Ya, kita ambil contoh misalkan aplikasi kita udah kita deploy, kita running di satu server yang dimana server tersebut kita kita running di servernya Jakarta gitu misalkan. Nah, supaya kita bisa menerapkan high availability, kita nggak bisa deploy hanya di satu zone saja gitu. Maka kita perlu deploy di tempat lain, misalkan contoh di Sumatera gitu. Lalu ketika ada failure di salah satu tempat gitu, nanti akan ada backup. Jadi nanti setiap akses yang tadinya rely di satu zone tadi ke Jakarta, maka dia akan eh, diarahkan ke yang available di Sumatera gitu misalkan. Lalu ada namanya auto scaling. Ya. Kalau auto scaling itu sendiri dia tadi kriterianya ketika tadi ngomongin aplikasinya banyak diakses gitu. Ini akan saling berhubungan sebenarnya auto scaling dan juga load balancing gitu. Dimana auto scaling itu sendiri ketika servernya mengalami lonjakan akses yang sangat tinggi, lalu membuat resource yang di satu server tersebut penuh gitu ya. Lalu auto scaling itulah hadir ketika kita membuat satu rule di mana ketika resource-nya hit misalkan di berapa persen, misalkan di 90%, maka otomatis nanti dia akan menambahkan satu server lagi gitu. Begitu sebaliknya nanti di server yang sudah di scale itu juga penuh, nanti dia akan nambah lagi gitu. Itulah konsep dari auto scaling. Nah, nanti auto scaling itulah juga nanti bisa dikombine dengan load balancing. Ketika tadi servernya sedang berjalan
tiga server gitu ya, dia akan distribute ke masing-masing server itu sendiri gitu. Nah, kalau kita ngomonginnya di AWS itu sendiri, AWS itu ada namanya AWS Global Infrastructure, di mana AWS itu sudah provide beberapa data center yang sudah tersebar di seluruh dunia. Sampai saat ini, AWS itu sendiri sudah memiliki 33 region, yang termasuk salah satunya di Southeast Asia itu ada Singapura dan juga Indonesia. Indonesia lebih tepatnya di Jakarta gitu. Dan ada beberapa data center juga yang lain sudah tersebar di pelosok dunia gitu. Nah, dengan AWS sudah memprovide beberapa region yang tersedia, nah itulah kita bisa sudah bisa mengapply konsep high availability itu sendiri. Ketika tadi kita ngomonginnya server kita pingin di deploy di Indonesia, supaya kita lebih aman lagi, kita pengen deploy juga misalkan di Singapura gitu. Untuk menjadi backup solution gitu ya. Nah, di AWS itu sendiri dari tadi region tadi tuh ya, di dalamnya tuh terbagi lagi ke masing-masing zone gitu ya. Pertama kan kalau tadi kita ngomongin region itu ada 33 region ya. Nah, di satu region itu sendiri dia akan tersedia yang namanya availability zone. Availability zone itu dia akan terbagi menjadi tiga gitu. Ada 3A, 3B, 3C. Yang dimana eh, konsep availability zone ini dia akan pisahkan ke another data center. Jadi sebenarnya kalau kita ngomonginnya Indonesia gitu ya, apa namanya, data centernya tuh nggak cuman sebenarnya di Jakarta, bisa aja di tempat lain. Misalkan di Bandung, di mana, di Sumatera, di mana, tersebar gitu ya. Cuman dari awal itu tidak akan memberitahu di mana exact data centernya gitu. Cuman ketika kita deploy, ketika kita running sebuah aplikasi di AWS, ketika kita udah menerapkan tadi multi zone-nya tadi, otomatis sebenarnya server-server yang sudah kita deploy di AWS itu sendiri sudah tersebar ke beberapa availability zone gitu. Jadi cukup aman sebenarnya ketika terjadi failure di salah satu server gitu. Kalau kita ngomonginnya lihat di sini availability zone 3A dan 3B gitu ya. Ya otomatis nanti aplikasi kita perlu desain supaya bisa multi zone. That's why kenapa high availability itu sebenarnya nggak bisa kita terapkan ke semua aplikasi. Jadi kita perlu cek dulu nih aplikasi mana nih yang sebenarnya cocok kita terapkan high availability. Jadi kalau ada kita ngomonginnya aplikasi monolitik gitu ya, ya akan sulit gitu diterapkan high availability. Jadi harus aplikasi yang dimana minim perubahan gitu. Karena kan kita ngomonginnya dia akan menyebarkan seluruh apa namanya aplikasi mereka ke beberapa zone, either ke zone atau ke beberapa region, yang dimana aplikasinya itu akan sama, exact sama gitu ya. Jadi kalau ketika kita melakukan satu perubahan, kita perlu pikirkan tuh how to uh, maintain di setiap zone-nya gitu. That's why kita perlu pikirkan desain yang cukup oke untuk menerapkan yang namanya high availability gitu. Nah ini setiap availability zone itu sendiri tadi sudah di provide tadi power networking connectivity-nya dari AWS region gitu ya. Jadi sudah dijamin gitu ya, memiliki high throughput yang tinggi, lalu low latency antar antar zone-nya gitu ya. Jadi kalau kita ngomonginnya ada ngobrol aplikasi yang di zone A ke zone B gitu ya, ya dia akan minim latency karena sudah dijamin dari tempatnya AWS. Nah, physical separation-nya tuh jadi setiap zone-nya itu sebenarnya dipisahkan sejauh 100 kilometer tadi. Jadi tersebar tuh di setiap apa nama setiap 100 kilometer akan ada data center lagi. Setiap 100 kilometer ada lagi data center gitu. Gitu teman-teman. Secara konsep tadi udah kita ngomongin EDA lalu high availability gitu ya. Sebenarnya dari tempatku eh, cukup itu aja materi yang ingin dibawa gitu ya. Lalu nanti aku akan next-nya itu ke demonstration. Jadi supaya teman-teman kegambar bagaimana cara kerjanya event-driven architecture di AWS dan juga high availability di AWS. Sebelum jump in nanti ke demonstration, dari teman-teman ada pertanyaan nggak?
Oke, belum ada nih. Oke, kalau belum ada, kita coba jump in ya ke demonstrationnya ya. Teman-teman, aku coba ganti sharing screen-nya. Oh, ada yang nanya ya? Sorry. Coba kita cek ya. Apa nggak ada suaranya? Oh, saya Kak mau izin bertanya. Oh, boleh, boleh. Oh, jadi kan tadi dari yang saya pahami itu yang height availability itu jadi kita ada apa yang data center untuk backup setiap 100 kilometer itu benar kan? Betul, betul. Berarti sorry ya kayak kalau ada salah kata. Jadi dalam kasus kita yang kemarin tuh yang data PSDN kebobolan itu berarti emang gak ada kasus backup, gak ada di backup sama sekali atau gimana kan? Kalau kita ngomongin kasus PDN yang kemarin ya, mungkin itu Iya. bisa kita bilang ada kelalaian dari timnya mereka gitu ya. Karena secara konsepnya mereka membangun aplikasinya itu sendiri, ternyata mereka tidak menerapkan high availability gitu, di mana mereka tidak menyiapkan backup solusi untuk aplikasi mereka. That's why ketika mereka diretas gitu ya, mereka tuh nggak punya backup option gitu. Jadi hanya ya aku bisa bilang dia cuman konsis di satu tempat yang sama gitu. Berarti monolitik gitu Kak. Betul, monolitik, betul. Berarti kita data kita yang ada di Kominfo itu gak aman tuh Kak sebenarnya kalau dalam kasus dunia sekarang ini. Ya kita bisa bilang sih untuk saat ini belum aman ya. Kita nggak tahu nanti apa plannya gimana Kominfo setelah kasusnya kemarin gitu ya. Ya kita bisa, tapi kita bisa bilang untuk saat ini ya mau gak mau ya data kita sudah tidak aman sebenarnya karena kelalaian dari tempatnya PDN gitu. Oh, oke, terima kasih Kak. Siap. Ada lagi yang mau nanya? Ayo teman-teman nanya, mungkin kalau ada yang dibingungin atau dikepoin, langsung aja ya raise hand atau bisa melalui kolom chat ya teman-teman. Oke, ini ada yang nanya nih di apa namanya chat nih. Hubungan dari high availability sama distributed system itu bagaimana, Kak? Nah, mungkin aku jawab ya. Eh Sebenarnya kalau tadi kita ngomongin EDA itu sendiri, Event Driven Architecture kan dia tuh menganut ya tadi distributed system ya. Nah, bagaimana apa hubungannya nanti ke high availability? Ya tadi, ketika tadi ada salah satu sistem gitu ya, terjadi failure gitu ya, terjadi disaster gitu ya, itu tidak akan berpengaruh nantinya. Atau misalkan salah satu service itu punya workload-nya tiba-tiba tinggi gitu ya. Nah, high availability itu bisa hadir, bisa kita terapkan gitu di event-driven architecture juga, di mana nanti salah satu service itu bisa kita scale up atau bisa kita terapkan tadi load balancing gitu. Jadi high availability itu sebenarnya konsep yang lebih luas lagi, yang di mana event-driven architecture itu juga bisa nerapin si high availability itu sendiri gitu. Oke, bagaimana Zoom FRV? Apakah sudah paham? Iya. Oke, katanya paham katanya Kak. Ini dari Oke, pihak Zoom apakah kayaknya ada ya. yang ingin bertanya? Itu ada Kak, izin bertanya, apakah bahasa Oke, program yang digunakan pada backend mempengaruhi kinerja sistemnya terlepas dari algoritma yang dimanfaatkan? Bisa langsung Kak? oke. Apakah bahasa program yang digunakan backend mempengaruhi kerja sistemnya? Sebenarnya enggak. Bahkan dengan konsep event-driven architecture gitu ya, itu bisa menganulir dari bottleneck ya tadi ketika kita mempunyai apa namanya eh, bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Even misalkan perbedaan versi gitu ya, itu tidak ada bottleneck. Ya tadi karena tidak ada keterikatan gitu ya antar satu aplikasi dengan aplikasi lain. Kalau misalkan tadi kita ngomongnya tight coupling gitu ya, ketika kita bangun aplikasi, dia ngobrol gitu ya. Ya kalau di awal aplikasinya dependensinya misalkan menggunakan aplikasi Java gitu ya, ya otomatis kita harus cari misalkan eh, aplikasi kita mau bangun aplikasi B-nya yang komunikasi itu juga harus yang punya dependensi yang sama dengan si Java tadi. Jadi keterikatan gitu ya. Nah, event driven itu apa istilahnya menjembatani itu.
Jadi ketika kita ada beberapa aplikasi yang mempunyai bahasa pemrograman yang berbeda-beda gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi kinerja masing-masing tadi aplikasi. That's why itu diuntungkan banget nih bagi para developer ketika mereka punya istilahnya ingin menerapkan sebuah teknologi baru gitu ya. Atau misalkan mereka masih terpaku dengan teknologi lama gitu. Tetap masih bisa dipakai gitu. Oke, apakah sudah paham? Mungkin sembari menunggu jawabannya. Oke, sudah paham, Kak. Nah, berarti ada teman yang ingin bertanya lagi nggak? Kalau gitu saya aja deh yang nanya, Kak. Jadi Boleh, kan boleh. saya tadi dengar tentang IDE dan microservice ya, sempat disinggung tadi. Tapi saya Hmm, masih bingung itu kalau saya lihat microservice sama IDE itu hampir kayak sama gitu. Tapi mungkin kakak bisa jelasin itu microservice dan IDE itu bisa kita gunakan. Mungkin microservice lebih fokusnya di mana dan IDE itu fokusnya di mana. Dan mungkin apakah bisa kita kolaborasikan, maksudnya microservice yang menggunakan IDE gitu, Kak. iya. Kalau menurut pandanganku ya, sebenarnya microservices itu turunannya dari IDE itu sendiri. Yang dimana tadi kita konsepnya IDE itu sendiri itu kan memisahkan antar services gitu ya. Kalau kita ngomonginnya misalkan kita ambil contoh lah, Gojek lah. Gojek kalau kita lihat menu aplikasinya kan banyak ya. Ada misalkan order food, ada misalkan order driver, misalkan ada lagi bayar apa namanya bayar billing gitu ya misalkan. Nah, kalau kita ngomongin dia belum menerapin EDA, itu mereka masih dalam satu aplikasi dan satu running code yang sama gitu. Tapi eh, kalau kita ngomongin Gojek sekarang, mereka tuh udah nerapin EDA dan juga dan juga microservices di mana mereka memisahkan tiga services itu gitu. Ya di mana ketika kita memisahkan aplikasi itu sendiri, ya kita masuklah ke konsepnya namanya microservices di mana ya tadi setiap aplikasi kayak tadi GoFood, misalkan Gojek gitu atau misalkan GoPay gitu ya. Ya dia nanti tiga-tiganya ini akan running independently gitu, tidak ketergantungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, misalnya ke aplikasi Gojek gitu misalkan ya, tiba-tiba nih salah satu servisnya mati nih, misalkan GoPay nggak bisa diakses. Tapi teman-teman masih tetap bisa akses Gojeknya gitu kan gitu. Tapi kalau tadi dia nggak menerapkan tadi event driven architecture, ketika tadi aplikasi GoPay-nya itu bermasalah, otomatis aplikasi si Gojeknya juga tidak akan bisa diakses gitu. Nah, kenapa aku bilang turunan ya tadi ketika tadi kita ngomonginnya dia akan memilah-milah lagi services mana yang mau dipisah, ya dia akan buat satu services itu menjadi microservices gitu. Jadi sebenarnya microservices itu turunan yang dimana pengaplikasiannya itu sebenarnya ya EDA juga gitu. Oke, Kak, paham banget. Makasih, Kak Beni. Mungkin ada lagi yang teman-teman ingin bertanya, kita tunggu sampai 17.00 deh. Oh, maaf. 16.00 WIB. Lama ya kita 1 jam orang nanya. Iya, saya di Bali soalnya, Kak. Wita di sini. Oh iya, Hmm. oke. Oke, kita tunggu 2 menit ya, teman-teman untuk nanya. Oke, itu ada Kak, Christopher saya mau Robin. nanya lagi, Kak. Boleh, boleh. Oh, jadi dari yang saya pahamin selama kakak ngasih materi ini, ide ini berarti lebih cocok ke arah project yang e-commerce atau project yang besar gitu ya, Kak? Betul. Jadi ya tadi kalau kita ngomong kan aku sempat tadi ngomongin masalah apakah kecocokan mana nih yang bisa dijadiin ide atau tidak gitu ya. Ya sebenarnya yang cocok uh, bisa diterapkan ide itu sendiri harus aplikasi yang cukup besar. Jadi nggak bisa tuh kita bukan nggak bisa sih, akan tidak Efisien. efisien ketika kita implement EDA ke aplikasi yang cukup kecil gitu ya, baru kecil gitu ya. Misalkan aplikasi yang baru cuman manage order gitu ya, misalkan booking atau apa gitu yang cukup simple, ya sebenarnya nggak perlu sampai konsepnya EDA gitu. Tapi kalau tadi kita ngomonginnya udah tarafnya kayak Gojek misalkan, Tokopedia ataupun misalkan
Shopee gitu, apapun itulah e-commerce yang cukup besar gitu ya. Mereka punya domain-domain sendiri, service-service masing-masing gitu. Kayak tadi, kayak ngomongin Tokopedia ada banyak, misalkan dia jualan apa, dia pisahin lagi, jualan elektronik, dia pisahin lagi. Nah, itu bisa satu service yang masing-masing gitu. Jadi independently. Jadi nggak Hmm, bisa tuh sebenarnya aplikasi-aplikasi bukannya nggak bisa, akan nggak efisien nantinya aplikasi kecil itu kita terapkan EDA gitu. Berarti kalau untuk yang UMKM UMKM itu masih lebih mending yang monolit aja ya berarti Kak. Kalau yang Betul, skala kecil. Oh. betul. Menurutku harusnya yang kayak misalkan aplikasi yang baru gitu ya atau UMKM gitu, better yang monolit dulu, yang ya secara itu juga akan cost saving gitu, secara di sisi costnya gitu ya. Kalau kita udah terapin EDA ya balik lagi, ide itu sendiri nanti bisa ada penambahan biaya gitu yang terjadi. Ya tadi kita harus pisahin aplikasinya harus independently masing-masing gitu kan running gitu ya. Jadi akan ada extra cost. Jadi mungkin menurutku tidak akan cocok untuk ke aplikasi UMKM gitu. Terima kasih Kak. Sip. Oke, teman-teman, saya tutup dulu ya sesi Q&A untuk materinya. Nanti jika ada pertanyaan itu bisa diajukan nanti setelah demonstrasi aja ya, teman-teman. Mungkin untuk Kak Beninya bisa langsung ke demonstrasinya dulu. Oke, boleh. Aku coba isiin share screen lagi ya. Oke. Layarku udah kelihatan belum? Sudah, Kak Beni. Oke. Nah, teman-teman, ini ada satu demonstrasi yang sebenarnya juga teman-teman bisa coba. Cuman ya perlu diperhatikan ini menggunakan resource AWS. Jadi teman-teman harus perhatikan AWS itu sendiri merupakan cloud provider yang dimana konsep pemakaian itu pay as you go. Jadi harus berhati-hati setiap pemakaian yang kita gunakan. Jadi di AWS itu sendiri sebenarnya ada beberapa services yang free. Jadi bisa dipakai yang services yang free-nya. Nah, di sini ada satu eh, aku bisa bilang demonstration atau demo yang teman-teman juga sebenarnya bisa coba nantinya masing-masing gitu ya. Dimana kita bisa membuat build build EDA project ya di AWS tuh yang cukup simpel tuh bagaimana gitu ya. Nah, ini ada gambarannya nih. Sebenarnya cukup simpel eh, demonya. Di mana nanti ada satu user atau klien gitu, dia upload sebuah file, either itu file gambar atau dokumen gitu ya ke namanya di aplikasi di AWS itu namanya S3. S3 itu bisa kita ibaratkan seperti OneDrive-nya di AWS gitu kayak storage solution lah. Yang di mana nanti dia akan kirim satu event event ke namanya AWS Lambda. Yang di mana AWS Lambda itu nanti akan generate satu automation code gitu ya, di mana nanti akan kirim sebuah notifikasi notifikasi ke nanti subscribernya, either misalkan itu ke target orang gitu ya. Ketika ada satu file diupload gitu ya, lalu dia akan kirim satu email menggunakan nanti ada beberapa service yang kita gunakan tuh Lambda, lalu ada namanya SNS gitu. Nanti dari SNS inilah nanti akan kirim notifikasi berupa email ke subscribernya gitu. Yang tadi kalau kita lihat ya produsernya itu berarti si S3-nya, lalu nanti consumer itu nanti dari tempat si eh, oh, targetnya bisa banyak, bisa ini kalau kita ngomonginnya e-commerce ya bisa jadi order lalu nanti targetnya si di belakang layar tuh ya si tim finance-nya atau tim ordernya gitu ya. Nah, mungkin back aku langsung jump in ke tempatnya AWS Console ya. Mungkin teman-teman juga bisa kebayang juga bagaimana AWS Console tuh bentukannya seperti apa. Nah, ini gambaran dari AWS Console ya. Ini aku coba gedein biar lebih kelihatan. Sorry. Sip. Nah, di sini tertera beberapa banyak service sebenarnya yang disediakan sama dari AWS di konsol home-nya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan mau cari beberapa services di AWS ya sebenarnya kita bisa ke search bar-nya aja misalkan Lambda gitu ya. Lalu misalkan S3 gitu ya. Jadi bisa kita search di sini. Nah, seperti tadi kita ngelihat di demonya itu ada beberapa ya.
kebutuhan yang kita perlukan, beberapa service yang kita butuhkan gitu ya. Ada S3, ada Lambda, dan juga ada SNS gitu. Nah, sebenarnya dari tempatku untuk meminimalisir failure juga dan juga waktu gitu ya. eh, Beberapa sudah dari tempatku udah buat. Jadi nanti akan aku jelasin prosesnya bagaimana. Tuh. Pertama tadi kita perlu yang namanya buat satu bucket, satu repository lah di S3. Jadi misalkan kita pindah ke S3 gitu ya, saya buka tab baru gitu ya. Di sini ada banyak banget bucket. Ya, di AWS itu sebutannya bucket lah. Lalu di sini saya udah buat namanya satu bucket itu namanya workshop EDA gitu. Kita buka, di sini masih kosong nih, objeknya belum ada. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini objeknya masih kosong. Jadi bucketnya itu masih kosong. Lalu kalau kita lihat di sini kita perlu namanya buat SNS topic, di mana SNS topic ini yang akan nge-push message gitu ya, akan yang mengirimkan email gitu ya ke nanti ke subscribernya gitu. Lalu kita next ke services SNS gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada namanya topik di sini ya. Ada satu topik yang udah dari tempatku buat namanya image upload notification gitu. Dimana kalau kita klik di sini tujuannya buat apa ya, kita akan kirimkan satu apa namanya email ke targetnya itu nanti, emailnya ke siapa itu? Ke emailnya saya. benny.lumbantobing@centraldatatech.com. Jadi nanti ketika ada proses upload gitu ya ke dalam S3-nya ini nanti akan ada notification yang dikirimkan ke dalam ke emailku gitu. Lalu nextnya itu nanti kita perlu namanya buat namanya create Lambda function. Seperti tadi aku udah jelasin, Lambda function itu dia serverless code, di mana kita bisa running code secara langsung gitu ya, tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak tadi uh, servernya apa, RAM-nya berapa gitu, OS-nya seperti apa. Jadi kita nggak perlu pikirin itu. Lalu kita coba akses ke Lambda. Sorry. Lambda. Nah, di sini ada satu Lambda function namanya image upload processor gitu. Jadi di sini yang generate tadi ya, yang ngegenerate notification tadi gitu. Kita klik di sini ya. Oke. Nah, di sini kita udah lihat di sini ada satu satu trigger tadi kita udah hubungkan tadi ya aplikasi si S3 tadi ke Lambda ini gitu. Di sini ada namanya S3. Kayak tadi kan nama bucketnya tuh udah pas ya, workshop EDA. Jadi targetnya itu ketika nanti si S3 ini ada masuk file baru, baru nanti dia akan trigger nih, trigger si nanti Lambda functionnya. Kalau kita lihat kodenya di sini, eh, sorry saya zoom, sini ada satu Python script lah yang nanti akan dijalankan ketika satu file diupload ke dalam S3-nya gitu. Nah, di sini ada satu message yang nanti akan di-generate. Di sini message-nya apa? Image uploaded to bucket with key gitu. Nah, nanti di sini dia akan info ini, nanti di emailnya dia infoin ada satu image di-upload nih ke bucket, ke nama bucketnya nanti di provide, lalu key-nya ini maksudnya nama filenya gitu. Nah, dia akan publish image-nya itu nanti ada image upload notification untuk sebagai subjek dari emailnya gitu. Lalu nanti ketika misalkan udah selesai, ya dia akan kirim notification lagi kalau emailnya berhasil dikirim. Dan itu nanti notifikasinya dari sisi lambdanya gitu. Jadi cukup simpel sebenarnya code-nya ya, nggak ribet gitu ya. Nah, setupnya udah itu aja sebenarnya yang diperlukan gitu ya. Lalu kita coba tes, apakah berfungsi nggak nih, berjalan nggak si notification-nya gitu. Coba kita buka si workshop ide-nya ini, lalu kita coba upload satu file ya, satu file random lah, image, add file,
Lalu misalkan picture satu inilah kita mau upload ya. Lalu kita upload gitu. Nah, upload sukses. Kita ya. Oke, kita close. Nah, ini sebenarnya udah berjalan otomatis di belakang layar. Jadi kita nggak perlu ngelakuin action apapun sebenarnya di sini. Lalu kita tinggal cek nih email kita apakah ada kirim satu email baru. Coba aku cek email dari tempatku. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman. Ada satu email baru namanya image upload notification gitu. Kalau kita klik, nah message-nya sama seperti yang kita udah define di awal. Image uploaded to bucket workshop EDA with key picture 1.png. Nah, ini cukup simpel sebenarnya. Jadi ketika ada satu, jadi konsepnya tadi terlihat ya. Dia akan kirim satu event ketika ada sesuatu terjadi di bucketnya, dia pengen dikirimkan satu notification ke targetnya gitu. Jadi ini target ini sebenarnya nggak cuman sekedar email ya. Ini aku ngambil contoh gampangnya email aja sebenarnya biar lebih kelihatan. Jadi sebenarnya bisa multiple, bisa target tuh bisa apa aja sebenarnya. Kalau kita ngomonginnya di sini di image notification gitu ya. Kalau kita misalkan balik lagi ke topik, misalkan kita create topik baru gitu ya. Di standar ini sorry, back sorry. Di image of sini, nah ini ketika kita create subscription-nya, itu tuh bisa multiple protokol yang bisa kita pakai. No, ada SQS, Lambda, email, HTTP, HTTPS gitu, SMS bahkan bisa kita uh, pakai gitu. Jadi uh, bisa multiple pilihan gitu ya targetnya. Jadi cukup 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 enak sebenarnya ketika kita ingin combine beberapa message nanti dikirimkan ke targetnya gitu. Misalkan tadi kalau HTTPS ya berarti bisa langsung kirimin ke aplikasi web gitu atau enggak ke API nanti bisa juga gitu. Nah, ini demo untuk si uh, simple EDA tadi. Jadi teman-teman udah kebayang nih bagaimana event driven itu berjalan EDA itu berjalan di AWS gitu. Nah, nextnya dari tempatku akan demoin juga nih bagaimana high availability itu bisa kita apa namanya build juga kita implementasiin gitu ya di AWS. Nah, kalau kita balik lagi di sini ada namanya satu service yaitu EC2 di apa namanya AWS. Nah, EC2 sendiri itu merupakan service dari AWS yang dimana kita di apa namanya dikasih kapabilitas untuk membuat satu server lah, virtualization gitu di sini. Nah, kalau kita di sini dari tempatku udah buat dua server ya, di mana di sini namanya ada workshop lab 1 dan workshop lab 2. Di mana di dua server tersini sudah running satu simple web page ya, simple apa HTTP page gitu ya, yang di mana gambarannya seperti ini. Kalau kita akses gitu ya ke namanya apa namanya servernya, misalnya kita sorry, kita akses gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Cuman ya simple hello world from IP ya dari servernya yang mana gitu. Nah, yang mau aku terapin di sini yaitu mengenai load balancing. Di mana kebutuhan load balancing itu seperti yang aku udah jelasin, dia akan distribute trafficnya ke beberapa server. Di sini sebagai contoh sebenarnya ada dua server gitu ya, yang bisa kita asumsiin dua server ini running same application gitu. Misalkan kita ngomongin e-commerce ya nanti dua-duanya akan jalan aplikasi yang sama gitu. Nah, tujuannya apa untuk load balancing itu? Dia akan distribute eh, workload-nya. Jadi ketika nanti ada beberapa akses gitu yang hit ke satu poin endpoint yang sama, dia akan distribute kedua server ini secara kalau kita bisa bilang tuh secara merata gitu.
Makanya di sini kalau balik lagi, di sini ada namanya load balancer gitu ya. Udah saya buka di sini. Di sini ada satu namanya workshop eh, load balancer. Kalau kita buka di sini di workshop ALB-nya, di sini udah ada listener and rule-nya lah. Nanti di deep dive-nya akan lebih panjang lagi nanti untuk pengaturan si ALB-nya gitu. Cuman kalau secara simpelnya di sini eh, load balancer-nya akan distribute ke dua server tadi, yaitu tadi targetnya itu ada berapa? Dua tadi nih. Ada workshop lab 2 dan workshop lab 1 gitu. Dia nanti akan distribute. That's why kalau misalkan kita hit si domain ini tadi, workshop ALB ini tadi, gitu ya. Perhatiin teman-teman di sini kan dia pertama targetingnya ke yang IP 228 gitu ya. Kalau kita lihat yang 228 itu berarti yang bawah nih berarti ya. Nah ini, yang ini dia hit. Tapi kalau kita hit terus secara terus menerus gitu ya. Misalnya kita refresh lagi. Nah, IP-nya akan berubah nih ke 216. Berarti di sini kita bisa lihat ternyata eh, workload-nya tuh didistribute gitu ke dua server tadi gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu mati? Nah, disinilah kita bisa terapin namanya fault tolerance tadi, high availability tadi. Dimana kalau misalkan salah satu server itu terjadi apa-apa gitu ya, misalkan mati atau misalkan data centernya apa namanya terjadi sesuatu gitu ya. Misalkan contoh nih ya, yang IP ini kita matiin, yang workshop lab 2 kita stop misalkan. Nah, dalam proses stopping ini ya si servernya udah nggak bisa diakses nih, tuh kan? Nah, yang nyala berarti cuman yang IP 216. Nah, kalau misalkan kita hit lagi ini nih, si 216-nya, ya otomatis dia akan terus hit ke sini. Karena yang available hanya satu server ini aja, gitu. Ya, di refresh berapa lama pun dia akan tetap targetingnya sama, gitu. Nah, coba kalau kita matiin yang satu, lalu kita nyalain yang dua, gitu ya, misalkan. Nah, ini udah mati, oke. Nah, kita nyalain yang dua nih. Misalkan kita nyalain lagi. Lalu kita matiin yang lab satunya. Oke. Nah, coba kita tes ya. Apakah dia udah langsung running nih. Ini berarti dia masih hit yang di 216 ya. Misalnya kita refresh. Nah, dia udah langsung pindah nih ke 228. Kalau kita refresh, dia akan konsis di 228 ini tadi. Gitu, teman-teman. Jadi, ketika, ya kalau kita ngomong ini masih dua server ya. Kalau misalkan ada 3, 4, 5 server gitu yang available gitu ya. Ya misalkan ada salah 4 server yang mati ya, dia akan cari mana yang available gitu. Dia akan point ke server yang sedang running gitu. That's why itu dia akan, ya tadi kita kalau ngomongin konsepnya tadi high availability, kita harus memiliki ketersediaan server yang cukup banyak gitu. Itu teman-teman simpelnya. Sorry, malah gitu. Ada pertanyaan nggak untuk di posisi ini, teman-teman? Di demo. Oke, saya mau tanya Mas. Oh, boleh. Questionnya. Ini kan kalau kita ini kan yang bisa di demo kan yang di ini kan dari AWS. Kalau misalnya kita ngebuat server sendiri, misalnya ngebangun ya misalnya ngebangun data sendiri itu apakah sistemnya bakal beda atau bisa kita sendiri yang atur gitu? Sorry. Tadi aku sempat putus nih dari suaranya Irham. Tadi di tengah-tengah apa? Ulang lagi dia bela.
ini kan kalau ini kan kalau misalnya pakai AWS ya. Seandainya kalau kita ngebuat eh, server sendiri itu apakah kita harus nge-custom sendiri gitu sistemnya atau cara buat tadi ngedeploy sebagainya. Iya, kalau kita ngomongin ingin ngebangun sistem sendiri gitu ya dan nggak mengandalkan yang tadi cloud services gitu ya, ya kita perlu pikirin nih bagaimana cara si aplikasi itu perlu di balance gitu ya, didistribut aplikasinya. Ya, pertama yang perlu dipikirin ya tadi, berarti kita perlu siapkan beberapa multiple server lah, di mana tadi harus running aplikasi itu sendiri gitu ya. Kalau kita ngomonginnya server sendiri ya, misalkan data center sendiri, ya berarti dia perlu sediakan beberapa instance gitu ya atau server gitu ya. Lalu nanti perlu dipikirin satu tools yang dimana untuk nge-balance dari aplikasinya. Setauku ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Misalkan contoh kayak Engine X atau misalkan apa satu lagi aku lupa. Itu third party tools yang bisa kita pakai kalau kita ingin ngebangun menggunakan data center kita sendiri gitu. Tetap kita harus ada andalin beberapa tools load balancing itu tadi gitu. Kalau di AWS memang udah langsung kayak AWS ataupun Azure ataupun Google gitu ya. Ya mereka udah punya apa istilahnya toolsnya sendiri untuk load balancing gitu. Oke, ngerti Pak. Makasih. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo teman-teman, jangan segan ya untuk bertanya. Kapan lagi bisa ketemu Kakak Beni? Kita tunggu sampai 16.30 ya. Kak, aku mau nanya dong. Boleh, Akbar ya. Ya, eh kira-kira kalau gini kan tadi kan bicarain soal high availability ya. Kalau misal ada load balancer yang kayak overload gitu, kita cara nge-scale up-nya gimana ya, Kak? Cara biar load balancer kita itu juga high available gitu. Jadi selalu ada juga gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau kalau aku ngomonginnya ini cloud services ya kayak misalkan di AWS gitu ya. Sebenarnya load balancer itu tidak akan ada anomali misalkan kayak tadi mati atau misalkan eh, workload-nya tinggi gitu ya. Karena memang dia services tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita ngomonginnya tadi data center sendiri atau biasanya dari tempatku nyebutinnya on premise gitu ya. On premise gitu ya. Karena tadi konsepnya load balancernya itu dia menggunakan third party tools, berarti dia perlu siapin satu server tersendiri untuk si apa namanya load balancer toolsnya gitu. Yang dimana ya perlu diperhatikan kalau load balancer aplikasinya itu juga mati ya, otomatis ya semuanya juga nggak bisa diakses gitu ya. Tapi berbeda dengan ya tadi kita ngomonginnya cloud services, eh, bagaimana kita nggak combine si load balancer dengan auto scaling itu sendiri ya nanti baik lagi kalau kita mungkin aku coba sambil sharing screen kali ya di AWS seperti apa gitu ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin load balancer kan dia tersendiri gitu ya. Dia punya satu tool sendiri load balancer gitu ya. Lalu nanti ada lagi namanya auto scaling nih di sini. Auto scaling group namanya. Nah, nanti kita perlu configure dulu nih aplikasi mana yang mau di auto scaling. Nanti ketika proses auto scaling itu udah berjalan, baru nanti kita apply ke load balancernya gitu. Jadi di satu sisi ketika salah satu aplikasi loadnya itu tinggi gitu ya, dia akan scale up, dia akan menambahkan servernya itu misalkan dari 2 sampai 3 gitu ya. Di satu sisi juga nanti dari sisi load balancernya dia akan distribute aksesnya itu ke 3 server yang lain yang sudah di scale up gitu. Itu bayangannya. Oh iya iya iya. Paham paham, Kak. Sip.
Thank you, Akbar. Ada lagi? Oke, kalau saya rampung kesimpulannya berarti load balancer dan auto scaling ini sangat penting banget Kak ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar gitu supaya tidak terjadi yang namanya delay atau kehilangan data karena terlalu banyak entry di suatu waktu gitu Kak ya. Dan teman-teman Oke. yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Ngomong-ngomong soal materi kakak ini luar biasa banget ya materinya. Kita belajar pengertian dari IDE itu sendiri, kelebihan dari dan kekurangan IDE itu juga. Kita juga belajar high availability itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin sembari menunggu, kita bisa langsung isi ke bagian, kita akan masuk ke sesi form feedback mungkin ya. Nah, nanti operator nantinya akan mengirim link form feedback acara hari ini di kolom chat ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mengisi form tersebut. Karena jika sudah mengisi, nantinya teman-teman akan dapat sertifikat loh. Mungkin operator bisa dibantu memberikan link dari form tersebut. Ditunggu ya teman-teman, mungkin ada sedikit gangguan. Oke, mohon diingatkan untuk teman-teman jika ada yang bertanya, mungkin bisa segera bertanya ya, soalnya ini 17.30 lagi 1 menit lagi. Oke, selagi menunggu dari form feedback, kita bisa mungkin ada dari peserta yang ingin memberikan kesan, pesan atau saran nih terkait materi dan mungkin demonstrasi hari ini yang sangat lengkap banget ya. Bisa langsung ditulis di kolom chat atau mungkin on mic juga boleh.
Em, saya selanjutnya, apakah dari materi Kak Beni itu sudah selesai semua, Kak? Hmm. Ya, dari materiku udah cukup dari itu aja ya. Dari demo Oke, sampai selesai udah tadi. Oke, kalau gitu sesi Q&A kita tutup ya teman-teman. Dan kita lanjut aja nih ke rundown selanjutnya, yaitu pengenalan ICOM, yaitu Indonesia Cloud Community. Dipersilahkan ya. Iya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya. Suara saya kedengeran nggak? Masuk, Oke. Kak. Iya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Gung Sri. Saya Community Specialist dari ICCOM atau Indonesia Cloud Community. Saat ini perkenankan saya memperkenalkan ICCOM atau Indonesia Cloud Community sebagai salah satu kolaborator di kegiatan ini ya teman-teman. Jadi mungkin saya minta waktunya sedikit untuk sharing terkait ICCOM. Apa itu ICCOM? Jadi mungkin dari kemarin teman-teman udah lihat ada logonya ICCOM di poster eventnya. Kemudian juga hari ini saya dari ICCOM hadir. Kemudian juga tadi mungkin sudah disebutkan bahwa ICCOM sebagai salah satu kolaborator. Jadi sebenarnya siapa sih ICCOM gitu? Jadi ICCOM atau Indonesia Cloud Community merupakan sebuah komunitas bagi para pegiat atau orang-orang yang memiliki minat terhadap teknologi cloud. Jadi di sini komunitas ini adalah sebagai wadah untuk belajar bareng, improve skill bareng, sharing, expand network dan juga advance karir di bidang cloud gitu. Nah, member kita untuk saat ini itu kita sudah punya lebih dari 2.550 members mahasiswa dan 650 lebih member profesional. Jadi secara total itu kita punya 3.200 member yang sudah terregister gitu. Kemudian untuk partner kita ada 3 kategori partner, jadi ada university partner, teknologi partner, dan community partner. Nah, mungkin nanti berikutnya BCC bisa menjadi salah satu partner resmi kita juga setelah kita sudah kenal dan berkolaborasi di event ini gitu. Oke, untuk programnya ICCOM itu untuk saat ini kita punya 4 program, yaitu ada IC Talk, IC Connect, IC Class, dan IC Meet Hub. IC Talk ini merupakan singkatan dari ICCOM Insightful Cloud Tech Talk. Jadi mungkin secara umum gambarannya adalah seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu sebuah webinar yang membahas tentang cloud teknologi secara general. Gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada IC Connect atau Interactive Cloud Connection. Jadi untuk kegiatan ini itu diharuskan offline karena tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan antara cloud user dengan teknologi vendor. Jadi tujuannya di sini teman-teman dari tech user dan juga teknologi vendor itu bisa saling engage dan juga mungkin bisa saling memberikan feedback terkait dengan teknologi cloud gitu. Kemudian selanjutnya ada IC Class atau ICCOM Cloud Learning for Advanced Skill Sharing. Jadi di dalam IC Class ini merupakan berisi gitu ya, berisi materi yang sifatnya teknikal. Teknikal tentang platform cloud, seperti yang tadi kita lihat ada demonstrasi, kemudian ada penjelasan secara teknis bagaimana sih menggunakan, bagaimana sih mengupload sesuatu di cloud gitu misalnya atau mendeploy sesuatu di cloud seperti itu. Jadi ada langkah-langkah teknis yang diberitahukan di sini dan bisa saja bentuknya demonstrasi maupun bisa saja hands on gitu. Sebelumnya kita juga sudah pernah hands on di kampus lain kemarin dan teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana sih menggunakan platform cloud. Selanjutnya kita juga ada IC Meet Hub atau Meeting and Sharing Hub. Di sini member dari ICCOM itu bisa melakukan sharing bisa online maupun offline di mana sharing ini dilakukan internal sama member yang sudah berpengalaman bisa memberikan sharing. Kemudian member-member yang baru join, baru belajar cloud, baru terjun ke dunia cloud itu bisa
bisa mendapatkan pengetahuan atau insight-insight baru dari member-member yang sudah memiliki pengalaman. Ini mungkin beberapa konten atau beberapa galeri dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kalau teman-teman kepo atau penasaran pengen tahu seperti apa sih kegiatannya ICCOM, teman-teman bisa cek di Instagramnya ICCOM di idcloudcommunity.org. Ini muncul ke Instagram nggak ya? Pas saya klik. Oh, muncul ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kita pernah mengadakan gathering dan di situ kita hands on juga gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari IC Meet Hub yang melakukan sharing adalah teman-teman kita dari member sendiri, kemudian yang ikut juga member gitu. Dan di sini kita juga melakukan hands on bareng di cafe gitu. Jadi ya sambil nyantai, sambil ngopi, tapi juga kita mendapatkan eh, ilmu yang cukup padat dan juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Oke, mungkin itu kurang lebih perkenalan dari ICCOM. Untuk teman-teman yang ingin bergabung ke ICCOM, itu caranya sangat mudah. Teman-teman bisa tinggal daftar aja di idcloudcommunity.org/membership dan pendaftarannya ini bersifat gratis. Jadi teman-teman silahkan untuk bergabung dengan ICCOM tanpa perlu takut ada biaya. Dan juga teman-teman kalau misalnya masih penasaran juga ICCOM seperti apa, silahkan untuk cek di sosial media kita ID_Cloud Community, ada di Instagram dan TikTok, kemudian ada di YouTube dan juga LinkedIn ICCOM Indonesia Cloud Community. Mungkin itu saja dari saya. Kalau barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Atau jika tidak ada, maka saya tutup pengenalan dari saya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Oke, jadi teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung saja ya tanyakan ke kakaknya. Sembari menunggu orang yang bertanya, keren banget ya ICCOM. Programnya itu banyak banget, ada IC Connect, IC Class, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin fokus ke bidang cloud, bisa banget nih kepoin ICCOM. Mungkin kita tunggu ya sebentar untuk orang bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi untuk mengenang pertemuan kita kali ini, boleh dong teman-teman untuk on cam semua. Yuk kita foto bareng dengan Kak Beni dan Kak Sri. Yuk on cam semua yuk. Mungkin touch up dulu, boleh banget. Ayo on cam, on cam. Oke, udah pada on cam ya. Teman-teman dokum juga udah pada siap nih. Langsung aja kasih pose terbaik dan senyum terbaik kalian. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin dari Kak Beni deh. Ada gaya tertentu mungkin? Waduh, gaya apa ya? Bebas Kak, bebas. Apa ya? Mungkin Belum gaya kebayang ini lagi. aja deh Kak ya. Nggak tahu ini mungkin biar beda saja. Apa? Gini ya. Ya. Oh, gini. Ayo Apa? teman-teman kayak gini aja ya. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Untuk link form feedback sudah dikabari bahwa nantinya akan dikirim lewat email kalian ya. Dan dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, terima kasih atas keaktifan dan partisipasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga kita bisa bertemu lagi di workshop Basic Computing Community bersama CTI Group dan ID Cloud Community berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman bisa lihat ya. Terima kasih Kak Beni, terima kasih Kak Sri.